Hai teman-teman semua, selamat malam dari Boston. Saya sengaja menyebutkan selamat malam untuk mengingat bahwa video ini dibuat pas malam hari, jam 1 pagi di sini ya. Jadi teman-teman, salam kenal, nama saya Dince Bunda. Sekarang saya baru memulai kuliah, baru 2 bulan di Boston University dengan jurusan Early Childhood Education. Nah, karena beberapa teman-teman bertanya tentang persiapan wawancara beasiswa, jadi saya membuat video ini, jadi teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan semoga sedikit panduan yang saya berikan ini dapat membantu teman-teman ya dalam persiapannya dan sukses selalu. Sebelum saya lanjutkan, pasti setiap orang akan memiliki tips atau trik masing-masing begitu, kalau misalnya teman-teman bertanya ke orang yang berbeda. Dan semua yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya saat saya melamar beasiswa LPDP, wawancaranya itu 14 Februari 2019. Kita mulai ya. Nah, kalau kamu misalnya sudah sampai di tahap wawancara ini, saya ucapkan selamat. Karena itu berarti kamu sudah menyelesaikan beberapa anak tangga ya, yang sudah kamu lalui. Mungkin untuk yang beasiswa LPDP ya, karena saya taunya beasiswa LPDP sudah melewati tahap administrasi, sudah melewati tahap seleksi berbasis komputer ataupun tahap wawasan kebangsaan ya. Dan sekarang tiba kamu mau ke anak tangga selanjutnya, yaitu tahapan wawancara. Let's be focused on the next steps. Berbicara tentang persiapan wawancara, kalau dari saya sendiri saya selalu bilang ke teman-teman yang bertanya itu kalimat ini ya, kalimat yang sama, yang sering sekali saya ulang-ulangi. Knowing yourself is the key. Jadi kalau wawancara itu, ya kuncinya adalah you know yourself. Kamu tahu siapa diri kamu. Ya iyalah kan yang wawancara kamu, kita, pribadi seseorang ya. Kamu yang mau diwawancara kan tidak mungkin ya ketika ditanya who you are atau tell us about yourself. Terus kita pakai mikir lama gitu, diri saya siapa ya? Ceritakan tentang diri kamu. Oh, kita masih mikirnya 1 menit. Aduh, mulai dari mana ceritanya? Misalnya satu pertanyaan yang simple, tapi kalau kita mikirin mau dari mana, apakah harus cerita makanan kesukaan saya apa, warna, tentu ada hal-hal khusus yang perlu dipersiapkan. Nah, itu kamu harus mengenal dengan betul, siapa diri kamu, who you are, what you are doing now, why you want to apply this scholarship, what is your plan for your future, where do you work, when is the time in your life when you failure, or how you overcome every obstacles. Banyak yang akan ditanyakan dan itu semua tentang pribadi kamu. Siapa kamu, kerja di mana, tantangan apa yang pernah dihadapi, kegagalan apa, mengapa mau lamar beasiswa ini, kamu bekerja dengan siapa saja, orang-orang yang sering kamu temui saat kamu bekerja, bagaimana kamu menghadapi tantangan ini, atau misalnya bagaimana kamu bertumbuh. Seputar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan itu, ya semuanya itu relate atau berhubungan dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu melihat masa depan, bagaimana kamu yakin, ya itu ya akan ditanya juga sih, bagaimana kamu yakin dengan diri kamu bahwa kamu bisa. Bagaimana kamu yakin bahwa ya kamu bisa sekolah ke jenjang master, baik itu dalam negeri ataupun ke luar negeri. Dan keyakinan kamu itu dari mana kamu bisa tahu kalau kamu yakin? Ya dengan kamu mengenal diri kamu. Who you are, your true color. Dirimu yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, itu yang akan kamu ceritakan saat wawancara. Jadi
Salah satu tips pertama dari saya, itu adalah belajar mengenal dirimu. Itu butuh proses ya, kalau kamu sudah sampai di usia 20 tahun ke atas sudah menyelesaikan S1, berarti kurang lebih usia 22 ataupun sudah bekerja misalnya usia 25, 26, berapapun usiamu itu adalah proses yang sangat panjang untuk mengenal dirimu sendiri. Dan itu benar-benar kamu lihat lagi, pasti waktu administrasi kamu membuat yang namanya esai. Yang esai yang kamu buat itu kan bentuk tulisan dari kamu menceritakan tentang diri kamu, passion kamu, apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu pelajari. Nah, salah satu cara lainnya yaitu dengan membaca kembali esai kamu. Jadi kamu membangun kerangka berpikir yang fokus kepada hal-hal penting dalam diri kamu yang mau kamu ceritakan kepada pewawancara. Dan bagaimana kamu benar-benar jujur menjadi diri kamu sendiri dan tidak menjadi diri orang lain ataupun tidak meniru-niru orang lain. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua yang akan saya bahas, buat saya pribadi itu ada 3 hal penting kalau saya selalu membuat, apa ya namanya ya, sedikit berpikir, bukan ilustrasi sih, kalau saya selalu memberikan 3 catatan penting ke diri sendiri, ataupun sering saya bagikan ke teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi ada 3 hal penting. Seperti apa sih sebenarnya wawancara beasiswa itu? Wawancara beasiswa itu pertama telling stories. Seperti kamu ketemu temanmu yang sudah lama sekali tidak bertemu, lalu mulai mulai cerita, sekarang lagi ngapain, lagi sibuk-sibuk apa, kerja di mana, sukanya, hal-hal yang seperti apa yang membuat kamu, berjuang, tantangan kamu apa. Dalam suasana ya seperti gambar ya, saya pilih gambar ilustrasinya. Dalam suasana yang santai, sambil bercerita. Jadi waktu itu saya dibilang sama beberapa teman juga, mmm, bayangin aja kalau misalnya ketemu teman lama gitu kan. Jadi, mmm, diri kita, eee, bisa lebih rileks. Jadi kayak teman yang udah lama banget kita ketemu, ya memang, tidak serileks, senyaman karena kan jarang ketemu misalnya gitu. Tapi sekalinya ketemu tetap bicaranya dalam keadaan yang santai. Bisa menceritakan, "Oh sekarang saya tuh lagi seperti ini loh, lagi ngajar." Karena saya ngajar jadi saya bilang, "Saya ngajar." Kalau teman-teman pasti beda ya, "Saya lagi kerja ini, saya lagi sibuk ini." Nah seperti itu. Sebenarnya dalam wawancara itu telling stories. Kalau seperti yang mungkin di slide sebelumnya saya sudah bilang, kalau, esai itu kan bentuk tulisan dari menceritakan atau bercerita. Nah, kalau di wawancara ini bentuk lisannya telling stories. Telling storiesnya tentang siapa? Kembali lagi ke tips yang pertama, tentang yourself, tentang diri kamu, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan seputar tentang diri kamu dan kamu akan bercerita. Ya memang cerita sih, tapi ceritanya ya ceritanya fokus. Ya misalnya teman kamu tanya, "Eh sekarang kerja di mana?" Pasti kamu jawabnya, "Oh, sekarang saya ngajar di salah satu sekolah nih, di alamat ini." Pasti jawabannya fokus kan, nggak mungkin kamu jawabnya, "Oh eee, sekarang saya suka makan saya suka makan ayam goreng." Kan tidak mungkin, kan nggak nyambung. Jadi apa yang ditanya oleh teman kamu, kamu paham dengan baik. Dia maksud pertanyaannya apa, mau bertanyanya apa, kamu pasti juga cerita. Dan di dalam bercerita, secara kronologis ataupun kamu bisa memberikan contoh. Misalnya, "Oh saya lagi sibuk persiapan beberapa kegiatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh," nah mulai narasi, mulai menceritakan dengan menyertakan mungkin beberapa, mmm, fakta-fakta ya, hal yang sudah kamu lakukan. Hanya ceritakan hal yang sudah kamu lakukan ya. Jangan, mmm,
Ya kalau misalnya ditanya tentang apa mimpimu atau harapan, pasti itu hal yang belum dilakukan, iya juga. Tapi, maksud saya adalah tidak perlu mengada-ngada, mmm, saya perjelas lagi ya apa maksudnya, tidak perlu mengada-ngada. Misalnya kamu tidak pernah melakukan hal itu, ya jangan diceritakan ataupun jangan disampaikan. Karena intinya adalah kamu menceritakan apa yang sudah kamu kerjakan, telling story. Nah, ketika mungkin cerita sama teman-teman kamu di awal-awal santai, tapi pembicaraan itu semakin terarah, mulai mendiskusikan beberapa hal-hal penting lainnya, isu-isu penting atau hal-hal penting yang lainnya. Mmm, Mungkin pertanyaannya dari yang tadi tell us about yourself, ceritakan tentang dirimu, kerja di mana, kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, sekarang mulai diskusi, bidang apa yang kamu ambil, bidang ilmu apa yang kamu ambil, kamu pilihnya kampus di mana, kamu sudah searching tentang kampus itu, mmm, programnya uniknya di mana. Nah, pembicaraannya dari yang tadi santai tentang seputar dirimu, sekarang masih tetap tentang diri kamu sendiri, tapi lebih ke hal yang lebih penting lagi. Karena kan ini wawancara beasiswa ya, jadi tertujunya ke kamu nanti mau kuliahnya seperti apa. Setelah berdiskusi, kamu meyakinkan meyakinkan teman-temanmu. Ini ikutin alurnya ya, ilustrasi saya. Kamu kan tadi ketemu teman yang lama, dari yang cerita-cerita santai, lalu diskusi, lalu meyakinkan kalau, ya saya tahu apa yang sedang saya kerjakan sekarang, apa yang nanti akan saya kerjakan, dan rencana-rencana saya tahu dan saya yakin dengan diri saya. Nah, di dalam wawancara nanti, kamu akan ditanya. Mungkin kamu sudah membuat list pertanyaan ini juga ya di dalam, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Misalnya akan ditanya, "Apa yang membuatmu berbeda dari pelamar yang lain?" Nah, di sini kamu harus meyakinkan bahwa kamu kenal dirimu, kamu tahu dengan benar apa yang sedang kamu kerjakan, dan kamu yakinkan orang tersebut, pewawancara, kalau kamu yakin dengan dirimu dan kamu bisa. Dan lebih tepatnya seperti apa ya, seperti meyakinkan bahwa, kamu kandidat yang tepat, kamu orang yang tepat yang mereka cari. Dan kalau diberikan kesempatan ini, ya kamu punya pengalaman sebelumnya, hal-hal yang sudah kamu lakukan dan yang sekarang ini sedang kamu lakukan yang akan menolong kamu bahwa nantinya ke depan ilmu yang kamu pelajari, pengalaman-pengalaman itu akan menolong kamu berkontribusi lebih bagi tempat kamu, ada sekarang. Tempat tinggal kamu, daerah kamu, secara khusus dan lebih luasnya itu berkontribusi untuk tanah air Indonesia. Hal-hal yang akan kamu kerjakan nanti, mimpi-mimpi kamu, apakah kamu sendiri yakin dengan mimpi-mimpi kamu itu atau harapan-harapan kamu, mmm, di hari depan. Jadi, 3 ilustrasi ini semoga menolong teman-teman ya, bisa mempersiapkan diri dengan baik, bahwa ini wawancara itu adalah seperti telling stories, discuss on an important issues, and convince others. Nah, salah satu hal yang penting, yang terakhir dari saya, yaitu, saya selalu kasih ilustrasi ini ya, tiga tiga gambar ini mewakili dan, semoga selalu membuat teman-teman ingat ya. Jadi, ketika teman-teman sedang berhadapan dengan Bapak Ibu pewawancara, ingat cerita-cerita ataupun hal-hal yang nantinya teman-teman narasikan, itu berdasarkan apa yang ada di pikiran teman-teman, kepalanya teman-teman, knowledge-nya yang teman-teman, punya ya, knowledge yang kamu punya. Ceritakan knowledge itu dengan, apa ya, bukan sok tahu, tapi benar-benar menceritakan kalau ini yang saya tahu. Tidak menganggap diri paling wow atau paling hebat ya, jadi mau tunjukin semua knowledge, tidak, tapi berdasarkan apa yang ada di pikiran kamu. Lalu, apa yang ada di hati kamu juga.
Kalau kata lain yang menggambarkan itu patience, your deep patience. Hasrat terbesar dalam hatimu, kerinduan terbesar, pengen sekolah itu kenapa mau sekolah? Kenapa harus di negara tertentu? Kenapa harus di kampus A, bukan di kampus B? Passion kamu untuk hari depan itu seperti apa? Dari head ke heart, dan yang terakhir itu adalah ke hands atau action kamu. Jadi saya ingatkan lagi, sesuatu yang kamu tidak pernah lakukan ya jangan cerita. Just just be yourself. Just tell the truth. Be honest, jujur. Menjawab sesuatu pertanyaan dengan jujur, jelaskan. Kalau misalnya ditanya pertanyaan yang tidak ada di head kamu, tidak ada di kepala kamu, don't make up answer. Jangan buat jawaban yang bunyinya panjang seolah-olah kamu tahu, tetapi ternyata zonk. Ternyata itu tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau pertanyaannya itu kamu tidak tahu, ya sampaikan, tapi cara menyampaikan pun kamu harus latih. Misalnya ya memang saya belum pernah belajar hal tersebut, atau saya tidak berpengalaman dalam bidang itu, tapi yang sejauh yang saya tahu, nah kamu menyampaikan knowledge-nya kamu. Lalu passion-nya kamu, apa yang ada di hati kamu, kerinduan terbesar kamu bagi Indonesia, kerinduan terbesar kamu di dalam bidang yang kamu tekuni, bidang ilmu yang kamu tekuni itu seperti apa. Dan yang paling terakhir itu yang tadi saya sampaikan, hands, action, ya kamu sampaikan yang sudah kamu kerjakan. Kalau yang belum pernah, ya jangan mau terlihat terlihat kalau kamu sudah melakukan banyak sekali hal, padahal ternyata itu kamu tidak melakukannya. Jadi mau gimana ya, dalam menghadapi situasi wawancara, kalau kita bohong ya, kalau kita bicara hal yang mengada-ngada, itu pasti orang yang mewawancarai kita mereka akan tahu, mereka akan notice hal itu. Jadi jangan pernah mengada-ngada, atau jangan pernah tipu-tipu. Kalau dalam bahasa logat Kupang, son usah tipu-tipu gitu, nggak usah bohong lah. Ceritakan saja apa yang sudah kamu kerjakan. Nah, slide terakhir nih, ini yang terakhir banget sebelum video ini saya hentikan. Nah, yang terakhir, do simulation. Do simulation. Simulasi terus, mungkin kamu sudah punya list pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, kamu mungkin bisa cari di Google ataupun tanya teman-teman yang sudah lulus wawancara atau sementara jadi awardee, sementara mengikuti perkuliahan. Kamu bisa minta tolong teman-temanmu, baik itu mungkin lewat Zoom atau ketemu langsung, bentuk kelompok untuk latihan wawancara. Karena dengan latihan terus, itu akan menolong kamu untuk semakin lebih percaya diri. Nah ini nih kuncinya, semakin lebih percaya diri, percaya kepada dirimu. Kenapa? Karena kamu adalah satu-satunya orang yang mengenal dirimu dengan sesungguhnya. Dan know yourself is the key. Nah, teman-teman, mungkin kurang lebih 18-20 menit ini semoga menolong teman-teman di dalam persiapan wawancaranya, dan salam sukses selalu dari Boston. Saya tunggu nih. Semoga kita bisa berjumpa di sini ya. Selamat malam semuanya.